Selamat pagi pemirsa, sudah lebih dari 2 dekade Hari Raya Imlek berdiri tegak sebagai simbol kematangan Republik dalam merawat keberagaman. Hari Raya yang dulu dirayakan dalam sunyi dan bayang-bayang kecurigaan, kini hadir terbuka, semarak dan menjadi bagian dari denyut ruang publik. Ornamen lampion menghiasi pusat perbelanjaan, pertunjukan barongsai tampil di ruang-ruang terbuka, dan ucapan selamat berseluruhan tanpa rasa takut. Inilah editorial Media Indonesia edisi Selasa 17 Februari 2026 dengan tema Imlek dan Ramadan merajut tenun kebangsaan. Bersama saya Andromeda Adizal dan Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, ada Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bang Andro. Sehat. Jadi sudah mempersiapkan Bang, kue keranjang atau kurma dulu nih Bang? Pokoknya Kyonghi. Oke, siap. Bagaimana saja Bang, kalau kita melihat pengalaman sejarah Imlek ini kan pernah dirayakan dalam senyap dibatasi selama berpuluh-puluh tahun begitu Bang. Mungkin sebelum saya lahir begitu Bang. Tapi pertanyaannya Bang, nih Dewan Redaksi memaknai transformasi Imlek yang kini bisa dirayakan secara terbuka ini seperti apa Bang? Ya, kita harus bersyukur lah ya. Kalau Bung Andro kan nggak tahu ya. Kalau kita kan tahu persis bagaimana suasana kebatinan ketika Imlek itu sepertinya ya dirayakan dalam yang sunyi. Dirayakan, tapi dalam kesunyian gitu. Jadi hanya internal keluarga gitu kan. Dan pada saat itu memang ya pokoknya ya sangat dibatasi. Ya mereka juga merasa takut gitu kan. Pokoknya nggak ada yang membedakan hari itu Imlek atau tidak Imlek gitu ya. Karena memang tidak libur kan gitu kan. Jadi kita tahu Imlek itu mereka pakai baju bagus gitu ya. Kalau mereka nggak pakai baju bagus, kita pun nggak tahu Imlek. Nah kalau sekarang kita harus bersyukur lah ya. Jadi suasana kebatinan ceria ya kan. Penuh dengan sukacita, penuh dengan harapan. Mereka juga bersama dengan kita juga, kita bebas sekarang merayakan Imlek kan. Di mana-mana barongsai. Saya kebetulan kemarin menonton barongsai di Senayan Park ya. Waduh, Bang. Seberapa ya Bang ya? Guyup, rame, dan penonton barongsai itu bukan hanya teman-teman dari etnis Tionghoa kan. Melainkan juga mayoritas bahkan kita yang suku Batak lah, Jawa lah, dari Manado lah, jadi nggak lagi kita bisa bedakan mana Tionghoanya, mana Bataknya, mana Jawanya, mana Padangnya, mana Palembangnya gitu kan. Jadi semuanya guyup, saling satu bersatu dan menikmati pertunjukan barongsai itu. Dan kedua juga kan lampion menghiasi jalan-jalan, pasar-pasar. Jadi semarak dan mudah-mudahan kesemarakan, kesukacitaan dari Imlek tahun ini, tahun depan, terus-terus kita rajut dan tidak boleh berhenti. Tapi menariknya Bang, untuk perayaan dari Imlek saat ini kan ini berbarengan juga Bang dengan mulainya bulan suci Ramadan. Kalau kita melihat ini kan waktunya berdekatan, apakah ini bisa dimanfaatkan juga Bang untuk momentum kebersamaan antara umat Muslim dengan umat Tionghoa dan juga umat lainnya dalam perayaan yang saat ini berbarengan begitu Bang? Mungkin besok hari umat Muslim sudah mulai melaksanakan puasa begitu Bang? Iya, memang hari ini kan berbarengan kan menjelang kan, kan tidak bareng tentunya, menjelang. Satu saat mungkin jangan-jangan puasa itu, bulan Ramadan itu ada pada saat Imlek kan gitu kan. Nah, tapi kan memang Imlek, bulan Ramadan kan dua hal yang harus kita maknai sebuah kebersamaan kan. Jadi, kalau Imlek itu penuh dengan sukacita, penuh dengan harapan kan gitu kan. Tapi kalau Ramadan itu kan kita maknai dengan pengendalian diri, pensucian jiwa gitu. Nah, tapi kalau kedua-duanya kita rajut, saya pikir itu menjadi kekuatan besar buat bangsa ini. Baik, inilah pemirsa yang akan kita bahas di editorial Media Indonesia pagi ini. Imlek dan Ramadan merajut tenun kebangsaan. Imlek dan Ramadan merajut tenun kebangsaan.
Sudah lebih dari 2 dekade, Hari Raya Imlek berdiri tegak sebagai simbol kematangan Republik dalam merawat keberagaman. Hari Raya yang dulu dirayakan dalam sunyi dan bayang-bayang kecurigaan, kini hadir terbuka, semarak, dan menjadi bagian dari denyut ruang publik. Ornamen lampion menghiasi pusat perbelanjaan. Pertunjukan barongsai tampil di ruang-ruang terbuka dan ucapan selamat berseliweran tanpa rasa takut. Generasi Z mungkin tak lagi merasakan getirnya masa ketika ekspresi budaya Tionghoa dibatasi. Pada periode 1968-1999, Imlek hanya bisa dirayakan diam-diam. Negara kala itu memandang perbedaan sebagai potensi ancaman, bukan kekayaan. Perubahan besar terjadi ketika Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid, mencabut larangan perayaan Imlek dan membuka ruang kebebasan berekspresi bagi warga Tionghoa. Kebijakan itu diperkuat oleh Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, yang menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional mulai 1 Januari 2003. Dua keputusan tersebut bukan sekadar perubahan administratif, melainkan tonggak etik kebangsaan, yakni pengakuan bahwa setiap identitas budaya memiliki tempat setara dalam rumah Indonesia. Dari sanalah, relasi antar warga tidak lagi berhenti pada toleransi pasif atau sekadar hidup berdampingan tanpa saling mengusik, melainkan bergerak menuju harmoni aktif menjadi saling berbagi ruang, saling menghormati, dan saling merayakan. Namun, harmoni tidak turun dari langit. Ia bukan hadiah cuma-cuma, melainkan buah dari kerja panjang, keberanian politik, dan kesediaan sosial untuk saling memahami. Harmoni juga bukan kondisi final yang kebal guncangan. Ia harus dirawat, dijaga, dan diperbarui dari waktu ke waktu. Kebangsaan adalah tenun yang tak boleh berhenti dirajut. Tahun ini, perayaan Imlek berdekatan dengan awal bulan suci Ramadan. Momentum yang berkelindan ini seharusnya menjadi ruang refleksi bersama. Di satu sisi, umat Konghucu dan warga Tionghoa merayakan Tahun Baru dengan harapan dan sukacita. Di sisi lain, umat Islam bersiap memasuki bulan penuh pengendalian diri dan penyucian jiwa. Dua perayaan berbeda itu bertemu dalam satu landscape kebangsaan. Di titik inilah, para pemimpin, baik formal maupun moral, dituntut menghadirkan narasi kesejukan. Jangan biarkan ruang publik dipenuhi eksploitasi perbedaan dan gema kebencian. Perbedaan bukan bahan bakar konflik, melainkan energi untuk memperkaya peradaban. Imlek yang berdampingan dengan Ramadan adalah pengingat bahwa Indonesia bukan rumah kontrakan, di mana sebagian merasa sebagai pemilik sah dan yang lain sekadar penyewa. Semua anak bangsa adalah pemilik kedaulatan dan kedamaian negeri ini. Tidak ada anak kampung sini dan pendatang dari bingkai konstitusi. Yang ada hanyalah warga negara dengan hak dan kewajiban setara. Para pendiri bangsa telah menyadari realitas itu sejak awal. Mereka merumuskan Pancasila sebagai fondasi, bukan untuk menyeragamkan warna, tetapi untuk menyatukan perbedaan dalam satu cita-cita bersama. Indonesia tidak dibangun di atas satu identitas tunggal, melainkan dari mozaik budaya, agama, dan etnis yang saling melengkapi. Karena itu, momentum Imlek dan Ramadan semestinya menjadi ruang dialog dan penguatan empati lintas iman. Menghargai keyakinan orang lain bukanlah kompromi terhadap iman sendiri, melainkan tanda kedewasaan berbangsa. Ibadah yang khusyuk tidak pernah membutuhkan kebencian sebagai penopang. Negara tentu memikul tanggung jawab utama untuk memastikan setiap warga dapat menjalankan ibadah tanpa rasa khawatir. Aparat keamanan harus hadir, bukan sekadar sebagai penjaga ketertiban, melainkan sebagai penjamin rasa aman. Namun harmoni tidak cukup dijaga oleh negara semata. Tokoh agama, tokoh adat, dan pemimpin komunitas memiliki peran strategis membangun narasi kebersamaan. Mimbar-mimbar keagamaan harus menjadi ruang penyemayan kasih, bukan panggung penyulut curiga. Imlek dan Ramadan adalah dua benang berbeda dalam satu tenunan kebangsaan. Masing-masing memiliki warna dan karakter yang khas. Justru karena berbeda, kain itu menjadi indah dan kuat. Jika satu benang dicabut, tenunan akan rapuh. Ketika Imlek dan Ramadan datang beriringan,
kita diingatkan kembali bahwa keragaman bukan ancaman, melainkan kekuatan. Tugas kita adalah memastikan perayaan Imlek berlangsung aman dan penuh sukacita, sekaligus menyambut Ramadan dengan ketenangan dan kekhusyukan. Di atas segala perbedaan, kita berbagi tanah air yang sama, dan di bawah merah putih yang sama, kebangsaan harus terus dirajut hari ini, esok, dan seterusnya. Sejenak berikut ini pemirsa, editorial Media Indonesia akan kembali. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini dan juga dialog hari ini. Bang, kalau kita sering mendengar bahwa kebangsaan ini adalah tenun yang harus dirajut. Pertanyaan besarnya Bang, bagaimana masyarakat ini bisa terus merajut tenun kebangsaan ini, baik itu sekarang dan juga di kehidupan sehari-hari, Bang? Ya, memang poin pertama yang harus kita kembangkan ya, harus saling menghormati, harus saling menghargai. Perbedaan itu kan pasti ada kan, tapi perbedaan itu harus kita kembangkan untuk menjadi kekuatan. Keberagaman kan bukan berarti diseragamkan kan gitu kan. Tetapi itu tadi kita harus menganggap, katakanlah ya dia boleh etnis Tionghoa, tapi dia tuh saudara saya. Anda misalnya Andrew kan orang Sunda, saya orang Batak. Kita sama-sama. Jadi di sini tidak lagi misalnya kita sama, mereka etnis Tionghoa. Enggak. Jadi dia etnis Tionghoa, saya orang Batak, Andrew orang Sunda, sama. Kita harus guyup. Nah itu harus kita kembangkan terhadap anak-anak kita, cucu-cucu kita. Jadi di rumah pun itu harus kita ciptakan. Jangan hanya kita ngomong di luar. Di rumah juga kita harus didik anak-anak kita edukasi anak kita. Itu saudaramu, saudara kita. Kita juga saudara dia gitu. Oke, termasuk juga memberikan rasa aman ya Bang ya. Negara ini memikul tanggung jawab untuk memastikan kebebasan beribadah Bang. Sesuai juga di Undang-Undang 1945 pasal 29 ayat 2 ini sejauh mana Bang menilai juga terkait dengan kesiapan institusi kita baik itu dari TNI, Polri untuk menjaga keamanan dan juga menjamin seluruh ini Bang. Ya, memang disitulah pentingnya negara harus hadir. Dan itu kan negara dalam pengertian ya memang keberadaan aparatur negara, ya kan, ya TNI, Polri, ya instansi pemerintah, memang mereka harus berada di titik yang memang untuk mengayomi gitu, mengayomi semua etnis kebangsaan ini. Jadi rumah ibadah mereka, katakan mereka kan kita juga harus menjaga, mengamankan kelenteng, menjaga gereja, menjaga masjid, menjaga wihara dan sebagainya kan. Jadi kalau perasaan niat ini ada, tekad ini ada, pasti bisa. Niat dan juga tekad ini semua bisa ya Bang. Betul. Ya Bang, kalau kita berbicara dengan yang sebentar lagi juga akan melaksanakan Ramadan, yang saat ini juga sedang Imlek. Bagaimana sih Bang kalau kita melihat momentum ini bisa memperkuat dialog juga Bang antar lintas agama, lintas iman dan juga untuk menumbuhkan empati begitu Bang? Ya memang sebetulnya kan pertemuan antar lintas agama itu kan sebuah keniscayaan kan, dan keseharian kita juga harus kita tetap pelihara. Kita tidak sama, tapi kita ada dalam rumah Indonesia gitu kan. Jadi kalau ibaratnya misalnya kan, ibarat rumah Indonesia ini kan tidak ada yang penyewa, pengontrak, tidak ada pemilik. Semua kita sama-sama pemilik yang sah. Jadi dia juga kita juga dia gitu kan. Kita bersama-sama. Sama-sama. Jadi kedaulatan ini adalah milik kita bersama. Jadi kedaulatan itu tidak hanya miliknya orang Batak, orang Sunda. Etnis Tionghoa juga pemilik yang sah di Republik ini. Gitu. Oke, Bang, kita nanti akan membahas lebih lanjut lagi Bang, terutama terkait dengan untuk menilai bagaimana sih kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara usai jeda berikut ini. Dan itu Media Indonesia masih akan kami lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita masuk di bagian akhir diskusi kita pada pagi hari ini. Bang Elman, jadi kalau kita melihat Indonesia sebagai rumah bersama seperti yang tadi Bang Elman sempat sampaikan, apa pesan Bang Elman dan juga Ketua Dewan Redaksi Media Group sendiri untuk melihat generasi muda ini agar tidak terjebak pada narasi kalian, mereka, dia, kamu, tapi ini narasi bersama. Ini kita bersama sebagai penjaga keberagaman di Indonesia. Ya memang semuanya itu harus dimulai dari sekolah ya. Jadi dari sekolah, dari tamak anak-anak, ya memang harus diedukasi anak-anak itu. Jadi dari kecil memang mereka sudah dibiasakan bahwa semua ya kita, nggak ada mereka, kita. Jadi kekitaan ini sudah harus disampaikan, dididik mulai dari sekolah. Jadi di sekolah, di taman kanak-kanak, SD, SMP, lanjutan menengah, atas dan sampai perguruan tinggi dan sampai kapanpun itu mengedukasi kebersamaan itu tidak boleh berhenti. Jadi institusi pendidikan ini menjadi gerbang utama juga untuk Itu gerbang memulai utama. Keberagaman. Persis. Nah, juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, ulama, kan gitu kan. Mereka juga harus mengajarkan seperti ini. Nah, pemerintah, nah ini nggak kalah penting. Pemerintah harus hadir di setiap event. Jadi tidak boleh pemerintah tidak hadir. Jadi karena ini kan tidak sesuatu yang pasti. Satu ketika juga pasti ada gesekan kan. Nah, di sini ada pentingnya kehadiran ya negara, kehadiran para tokoh-tokoh adat, tokoh ulama, tokoh masyarakat, para pendidik. Jadi mereka dari hari ke hari, waktu ke waktu dia mengedukasi ini. Sehingga memang suatu masa di Indonesia ini kalau kita ada orang Tionghoa, ya sama seperti saya menganggap Andro sebagai orang Sunda, biasa aja. Nggak ada yang, ya dia Tionghoa ya siapa, memang sama-sama dengan saya juga dia. Sama-sama lahir di tanah air kita yang sama, di rumah yang sama, kan begitu kan. Jadi makanya satu ketika juga impian kita ketika ada misalnya dari teman-teman dari etnis Tionghoa maju sebagai calon presiden, ya kenapa tidak? Gitu. Ya, karena dia juga pemilik kedaulatan yang sah, sama seperti kita. Jadi setara, nggak ada atas dan bawah gitu. Jadi untuk menumbuhkan kesetaraan dan keberagaman itu semua perlu juga kalimatnya adalah kolaborasi begitu ya Bang ya? Ya. Dengan semua pihak, Ya. baik dari pemerintah, kemudian juga dari tokoh agama, pendidikan, bahkan Semua. hingga media juga Ya. seperti kita juga Dan- harus mengutarakan juga. Dan ya? memang juga tidak kalah pentingnya teman-teman dari etnis Tionghoa juga harus mau gitu kan. Jadi kita mau, mereka mau, akhirnya ya semua mau. Jadi kan ya mudah-mudahan ya suatu ketika suasana yang nikmat ini kita akan nikmati terus. Seperti yang saya katakan tadi, suatu ketika ada dari etnis Tionghoa menjadi calon presiden, kenapa tidak? Oke, baik. Terima kasih Bang Elman Saragih telah bergabung bersama kami di diskusi kita pada pagi hari di Acara Media Indonesia, Ketua Dewan Redaksi Media Group. Terima kasih Bang Elman. Dan pemirsa, ketika Imlek dan Ramadan datang beriringan, kita diingatkan kembali bahwa keragaman bukan ancaman, melainkan kekuatan. Tugas kita adalah memastikan perayaan Imlek berlangsung aman dan penuh sukacita, sekaligus menyambut Ramadan dengan ketenangan dan kehusyukan. Di atas segalanya perbedaan kita berbagi tanah, air yang sama, dan di bawah merah putih yang sama. Kebangsaan harus terus dirajut hari ini, esok, dan seterusnya. Saya Robert Adizal, mewakili kurang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.